Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, persilahkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah yang meliputi pertama, pengertian sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, cara agar rumah tangga mampu mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, ciri keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Penjelasannya berikut ini. Pengertian sakinah, mawaddah, dan rahmah. 1. Sakinah. Secara bahasa, sakinah memiliki arti kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan keamanan. Menurut istilah, keluarga sakinah itu berarti keluarga yang senantiasa memiliki rasa damai, tenang, tentram, dan aman pada setiap anggota keluarga. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Al-A'raf 189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya, suami istri, memohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." 2. Mawaddah. Secara bahasa, kata mawaddah juga berasal dari bahasa Arab wadda, wadda yawaddu mawaddah, yang berarti rasa sayang, cinta yang membara atau menggebu. Keluarga mawaddah, keluarga yang memiliki nafsu yang positif dalam aspek pernikahan. Aspek ini dapat membantu pasangan suami istri agar saling mendukung, mau berkorban, serta memelihara rasa saling memiliki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Rum ayat 21. 3. Rahmah. Kata rahmah, rohima, yarhamu, rahmah. Dalam doa untuk mempelai dapat diartikan sebagai kasih, ampunan, rahmat, rezeki yang barokah, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keluarga yang penuh rahmah akan saling memahami dan saling perhatian satu sama lain, baik itu kepada pasangan maupun kepada anak-anaknya nanti. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu dan keberkahan atas pernikahanmu, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Allahumma barik lahum fima rozaktahum wahfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkailah apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka, ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian sakinah, mawaddah, warohmah. Untuk selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang cara agar rumah tangga mampu mewujudkan sakinah, mawaddah, warohmah. Selamat mengikuti. Di antara cara agar rumah tangga mampu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. 1. Berniatlah menikah untuk beribadah kepada Allah. Innamal a'malu binniyah wa innama limri'in manawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. 2. Pilih jodoh yang soleh atau solihah, taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dunia adalah hiasan dan sebaik-baik
hiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. 3. Pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketakwaannya daripada kecantikan, kekayaan, dan kedudukannya. Tunghakul mar'atu li'arba limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzatiddin taribat yadak. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya, sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Muslim. 4. Di depan suami atau istri, tunjukkan muka yang ramah, cerah, ceria, dan senyum yang tulus. An Jarir qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ro'ani illa tabassama fi wajhi. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarangku masuk rumahnya sejak aku masuk Islam dan tidak pernah melihatku melainkan wajah beliau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. 5. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in nista'adzani la'u'idhannah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Sempatkan membaca Al-Quran ba'da sholat fardu. Ini membuat rumah jadi bercahaya. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. 7. Banyak melaksanakan sholat sunnah di rumah. Fasollu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Hendaklah kalian manusia melaksanakan sholat sunnah di rumah
kalian, karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Muttafaq alaih. 8. Rajin sedekah agar hati menjadi lemah lembut atau lunak. In aradta talina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Al-Hakim. 9. Suami istri saling melaksanakan kewajiban sesuai agama. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Al-Ma'arij 32. 10. Saling memberi masukan baik dengan sopan. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Ashr 3. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan yang kami sampaikan tentang cara agar rumah tangga mampu mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah dari nomor 1 sampai 10. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang cara agar rumah tangga mampu mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah 11 hingga 18. Selamat mengikuti. 11. Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi. Al-muslimu idza kana yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal muslimi alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Sesungguhnya seorang muslim jika ia bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Hadis rawahu Tirmidzi. 12. Suami istri selalu memohon kepada Allah agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di antara doa yang dibaca seperti berikut ini. Allahumma inni as'aluka nafsam bik mutmainatan tu'minu biliqa'ik wa tardho biqadha'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang percaya dengan pertemuan denganmu, dan menerima apa yang menjadi anugerahmu, dan rela terhadap ketentuanmu. 13. Suami mengajak anak dan istrinya untuk sholat berjamaah atau ibadah bersama-sama. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Muttafaq alaih. 14. Suami istri melaksanakan haknya masing-masing. Innallaha a'ta likulli dzi haqqin haqqah.
Sungguh Allah memberikan setiap yang memiliki hak akan haknya. Hadis riwayat Ahmad. 15. Saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga sehingga terbangun suasana kebersamaan melakukan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. 16. Komunikasilah yang hangat dengan saling bertegur sapa dan berdiskusi terhadap hal-hal yang belum disepakati. Wasyawirhum fil amri faidza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Imran 159. 17. Terimalah apa adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hendaklah seorang mukmin tidak membenci seorang mukminah jika dia tidak menyukai perangainya, niscaya dia menyukai yang lain. Hadis riwayat Muslim. 18. Berusahalah untuk saling memotivasi, menyemangati, dan mengingatkan dengan ucapan terbaik. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mininad dha'if wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz wa in asobaka syai' fala takul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna lau taftahu amalas syaitan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati arsyadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang cara agar rumah tangga mampu mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Untuk selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang ciri-ciri
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di antara ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 1. Selalu mengedepankan iman yang kokoh dan takwa. 2. Melaksanakan tujuan ibadah dalam hidupnya. 3. Sangat taat kepada ajaran agamanya. 4. Saling mencintai dan menyayangi dengan baik. 5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. 6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangannya. 7. Ringan dan mudah dalam menyelesaikan masalah. 8. Membagi peran masing-masing dengan adil. 9. Seia sekata dalam mendidik keturunannya. 10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Ikhwati rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ajaran Islam yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu pada jalan yang lurus. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.